Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Melinda Agustina dalam Kaidah Kajian Informasi Darul Hidayah yang insya Allah kali ini akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, tetapi sudah ditemani oleh salah satu kepala sekolah TK Al-Fitrah Darul Hidayah, Ibu Nur Aisyah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Teh Bagaimana Melinda. kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Biasanya kalau di TK itu Alhamdulillah Luar biasa, Allahu Akbar. Iya betul. Ya, kayak gitu supaya lebih semangat ya Bu. Betul. Untuk kesibukannya sekarang bagaimana Bu? Kesibukan tetap seperti biasa, alhamdulillah. Kalau meskipun anak-anak daring, guru-guru tetap dijadwal untuk di sekolah. Ada yang WFH juga, ada yang ke sekolah karena memang untuk memantau segala Iya. situasi yang ada di sekolah. Gitu. Dan kesan menjadi kepala sekolah sekaligus ibu rumah tangga itu seperti apa? Ya, alhamdulillah dijalani aja, dinikmati aja karena ini amanah. Betul. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan sesuai apa yang kita rencanakan dari awal gitu. Iya. Dan kami mengundang Ibu di tim podcast sendiri untuk menanyakan sedikit mengenai informasi TK Al-Fitrah. Boleh ya Bu? Boleh, mangga. Iya, mungkin yang pertama Al-Fitrah itu beralamat di Jalan 17 Agustus 2 nomor 19 ya? Ya, kalau TK Al-Fitrah itu memang alamatnya masih di Pondok Pesantren Darul Hidayah, walaupun gedungnya memang sudah ada di RT 05 ya di sana. Tapi karena memang kita sudah masuk ke dinasnya dengan alamat Pondok Pesantren Darul Hidayah ini, jadi tetap alamatnya sesuai dengan yayasan di sini gitu. Iya, mungkin untuk visi misinya secara gambaran umum seperti apa ya Bu di TK Al-Fitrah? Kalau visi misi kita akan visinya ya menciptakan generasi yang berakhlak mulia, terus cerdas, kreatif, terampil dan mandiri. Kalau misinya sendiri kita ingin membentuk anak yang cerdas, intelektual, terampil dan juga bisa mandiri. Baik. Ya, yang utama memang karakter ya yang ditonjolkan gitu. Jadi untuk tujuan sendiri gitu mendidik generasi-generasi yang melahirkan kemandirian lebih utama, terus juga ada akhlaknya ya, Iya, betul. utama. Karena di TK ini juga ada metode-metode dalam pembelajaran sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian dari sarana dan prasarana yang diberikan dari TK sendiri kepada siswa-siswinya seperti apa Bu? Kalau sarana dan prasarana itu kita sekolahan memang menyesuaikan dengan kegiatan anak, karena TK itu anak-anak TK itu kan bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Jadi tidak fokus untuk calistung langsung. Jadi pembelajaran juga tetap kepada pembiasaan, terus perkembangan, kemandirian dan sosial dengan teman-temannya. Jadi sarana yang ada di TK Al-Fitrah itu semuanya disesuaikan untuk kebutuhan pembelajaran juga. Jadi yang di dalam dan di luar, kayak di luar seperti jungkitan, papan titian dan permainan-permainan yang ada di luar itu kan juga pembelajaran bagi anak-anak ya, karena anak-anak bisa berbagi dengan teman, bisa mau bergilir dengan teman, bergiliran, itu juga sama pembelajaran. Dan prasarana yang ada di dalam kelas tentunya apapun yang disediakan oleh guru biar anak nyaman di dalam kelas akan ada, selalu ada gitu. Yang jadi guru pun harus kreatif setiap harinya, apa yang akan diajarkan sesuai tema disediakan seperti itu. Jadi untuk sarana dan prasarana sendiri sudah menyediakan sebaik mungkin dan juga ada di guru-gurunya ya, melibatkan guru-gurunya. Betul. Juga. Walaupun memang kalau melihat dari TK yang lain kan memang wah gitu ya. Kayak permainan yang di luarnya, apa yang di dalam kelasnya, tapi
kembali lagi, kalau anak pun akan senang, akan nyaman di kelas apabila gurunya pun memberikan pembelajarannya dengan ya interaksi gitu ya, dengan tanya jawab juga sama. Itu juga kan pembelajaran juga di dalam kelas gitu. Jadi permainan edukasinya juga ada gitu. Betul ya. Jadi banyak cara ya Iya, sebenarnya. betul. Terus Bu, untuk program unggulan sendiri yang sudah diterapkan atau bahkan yang akan diterapkan dalam jangka waktu kedepannya itu ada? Kalau program unggulan di TK Alpitro dari dulu tetap ada seperti hafalan surat, terus pendidikan karakter, terus tari-tarian, eskulnya, olahraga juga. Dan kebetulan TK Alpitro itu sering diundang untuk perlombaan-perlombaan di Al Azhar gitu ya. Ya, jadi pernah juara tari juga di sana, terus tingkat kecamatan juga ada, terus ke kota juga pernah, terus futsalnya juga alhamdulillah. Jadi untuk ke depan program yang sedang direncanakan pinginnya ada ini marching band. Oh iya, cuman memang belum terlaksana karena memang satu dari segi alatnya memang mahal ya, terus untuk mencari gurunya kan memang satu paket. Jadi mudah-mudahan kedepannya ada rezekinya dan program ini bisa terlaksana gitu. Amin, insya Ya. Allah. Oh, jadi ada beberapa keunggulan yang memang sudah ada sebelumnya ya Bu? Iya, betul. TK seperti lomba, ikutan lomba itu biasanya itu untuk mengikuti lomba di kelas, satu kelas itu di berapa orang gitu anak-anaknya? Jadi kalau lomba itu biasanya dilihat dulu. Kalau untuk futsal biasanya yang dimajukan itu ke perlombaan kelompok yang besar. Oh, Iya, ke kelompok yang besar. Kalau yang kelompok A biasanya perlombaan-perlombaan yang mewarnai atau kreativitas yang lainnya gitu, tari-tarian. Dan alhamdulillah guru-gurunya pun aktif mengajarnya, walaupun tidak ada guru laki-laki, guru perempuan juga bisa mengajar sepak bola dan dibantu dengan kerjasama orang tua tentunya. Begitu. Betul. Membahas mengenai guru sendiri, di Iya. TK Alfitro ada berapa guru Bu? Dan satu guru itu memegang berapa siswa? Kalau guru itu ada 5 dan saya 6 jadinya ya. Dan kebetulan sekarang ada yang sedang cuti, jadi ada guru pengganti juga. Jadi setiap guru yang cuti melahirkan ataupun guru yang sedang cuti berhalangan pasti ada guru pengganti, karena kita tidak bisa begitu saja melepaskan anak-anak gitu. Jadi harus ada tanggung jawabnya. Jadi yang mencari juga itu guru sendiri, guru yang mau cuti itu. Kebetulan gurunya ada 5, dengan saya kepala sekolah jadi 6. Satu guru itu memang dari dinasnya 15 anak pegangannya, ya 15 anak. Jadi dari Dapodiknya, data pokok pendidik itu setiap guru memegang 15 anak gitu. Jadi satu guru itu ada 15 anak. Iya, jadi Kemudian 5 untuk kelasnya 5 rombel. Oh, 5 rombel. Jadi 5 rombongan belajar. Kalau kelasnya, kelas kebetulan memang kelas kita kurang sebetulnya. Kalau dilihat dari bangunan, kita ada tiga ruangan dan 1 ruangan bermain. Nah, kalaupun memang ada pengawas, biasanya kita diusahakan di-skat gitu. Iya, jadi guru yang ini pegangan 15, guru yang ini pegang 15, jadi disekat gitu. Tapi alhamdulillah untuk dari tahun-tahun yang kemarin, jadi anak-anak terpantau gitu ya, dengan pegangan masing-masing. Betul. Kemudian untuk metode pembelajaran yang diberikan guru kepada siswa-siswinya sendiri seperti apa Bu? Kalau di TK, Iya. kalau di TK itu memang tidak menekankan calistung. Kadang memang ya, kalau melihat orang tua banyak yang menuntut keluar dari TK itu bisa baca, tulis, berhitung, karena memang tuntutan dari SD mungkin. Jadi seperti itu. Nah, kalau di TK sebetulnya tidak seperti itu. Anak itu pertama masuk itu sudah belajar motorik halus, motorik kasar, seperti yang kita lakukan dari kerjasama setiap
setiap tahunnya dengan psikolog Grahita kita melakukan seperti itu kerjasamanya. Jadi metodenya pun tanya jawab, bercakap-cakap, dan eksperimen proyek seperti itu metodenya. Terus tadi ada motorik kasar dan motorik halus. Iya. Ada contohnya Bu seperti apa? Mungkin kan sebagian orang masih kebingungan, aduh anak Iya. saya seperti apa nih metode gitu. Iya, orang tua pun seperti itu ya, Bu. Kenapa di TK itu cuma mewarnai atau cuma menggunting, melipat? Karena itu memang melatih kelenturan jari anak. Jadi pertama masuk ke sekolah itu memang anak itu belajarnya merobek-robek kertas, bermain plastisin, karena memang untuk olahraga jari. Nah, motorik halusnya seperti itu. Kalau motorik kasar ya olahraga, menari atau berjalan di papan titian, itu motorik kasarnya gitu. Jadi dengan melewati fase-fase itu, yang saya tahu dari psikolog kemarin juga, anak itu akan bisa atau mengikuti baca tulis berhitung bila memang sudah siap motorik kasar halusnya gitu. Seperti itu. Oh, jadi itu menjadi salah satu faktor utama bagi anak untuk bisa menulis. Ya, betul. Dengan melatih motorik kasar dan motorik Ya, halus. dan juga nyanyi-nyanyian juga kan itu merangsang otak, merangsang jadi fresh gitu ya, anak yang dari rumahnya tadinya rewel, terus jadi pertumbuhan fase stimulasi otaknya kan bisa ke ini ya, kerangsang gitu. Memang kan sebagian orang tua di luar sana juga ada yang menekankan bahwa anaknya harus bisa baca tulis berhitung Iya, gitu betul. ya, apalagi mau masuk SD gitu Bu. Sebenarnya untuk pandangan Ibu sendiri dalam mendidik anak yang dikatakan baik itu seperti apa gitu, untuk tidak terus menekankan pada anak gitu, tapi kan ada bermain juga di TK. Makanya kalau di TK itu tidak lepas dari komunikasi guru dan orang tua. Jadi pendidikan di rumah itu harus sinkron, harus sama, Seimbang. ya seimbang. Makanya kita selalu komunikasi dengan orang tua, bagaimana di rumahnya, pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah pun harus dilakukan di rumah. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita lakukan, si anak mandiri di sekolah, sudah bisa membereskan mainannya sendiri di rumah, sedangkan di rumah ibunya membantu atau saking kesal gitu, udah sama mama aja gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi pembelajaran yang di sekolah harus sama di rumah pun seperti itu. Iya, jadi tidak semata-mata melibatkan orang tua melulu gitu ya. Iya. Jadi kemandirian anak yang dibentuk di sekolah seharusnya diterapkan juga di rumah. Iya, betul. Kemudian motivasi yang perlu ditekankan kepada anak Bu agar tetap mandiri, tetap fokus pada pembelajaran itu ada seperti apa ya? Kalau anak TK tetap fokusnya orang tua dan guru. Orang tua. Ya. Jadi kalaupun orang tuanya di rumah misalnya membiarkan susah membangunkan anak misalnya tidur, tidak seperti apa yang kita suruh ya di sekolah. Kan kalau di sekolah bercerita harus seperti ini, kalau di rumah, di sekolah harus seperti ini. Jadi apapun yang dilakukan di rumah pun harus sama dengan yang di sekolah. Jadi motivasinya tetap, orang tua pun memberikan motivasi setiap harinya, jangan bosan-bosan. Guru pun tetap melalui online-nya, daringnya. Kalau di sekolah kan kita memang bisa tatap muka ya sama anaknya, jadi gampang gitu untuk merayu atau mengarahkan anaknya. Sedangkan di rumah kembali lagi, karena pendidikan yang utama memang datangnya dari rumah sendiri ya. Jadi bukan hanya pokoknya harus sama gurunya gitu, tidak seperti itu. Tetap kembali ke rumahnya seperti apa. Jadi motivasi dari orang tua dalam pembentukan kemandirian juga dalam keilmuan anak itu sangat berpengaruh ya. Iya, betul. Ya udah ke guru aja Iya, gitu, semata-mata iya, seperti itu ya. Tapi betul. keterlibatan orang tua dalam proses pengajaran dan perkembangan anak juga sangat dibutuhkan ya Bu ya. Betul. Iya, luar biasa apa yang sudah disampaikan, menjadi salah satu informasi. Sebelum ditutup ada closing statementnya nih Bu, apa kira-kira untuk ibu-ibu di luar sana gitu yang sedang menonton podcast ini gitu. Kalau pada
kesempatan ini ya, saya cuma hanya ingin memotivasi kepada semua orang tua bahwa COVID itu jangan sampai dijadikan alasan kenapa malas daring gitu. Jadi anak tuh udah biarin tahun depan aja sekolah gitu. Tidak seperti itu, karena fase anak itu kan memang dari usia 4-5 tahun ya, masa-masanya pertumbuhan fisik, masa-masanya pertumbuhan otak, dan masa-masanya mengikuti apa yang kita lakukan, orang dewasa lakukan. Jadi untuk ibu-ibu, walaupun kita dalam keadaan corona seperti ini, bagi kita tetap harus sekolah, karena dengan arahan dari sekolah kita akan tahu anak itu tertibnya seperti apa, kemandiriannya pun akan berbeda dengan anak yang tidak sekolah ya, seperti itu. Satu lagi Bu, untuk pendaftaran di TK Alfitro sendiri sudah dibuka dari sekarang? Alhamdulillah TK Alfitro sudah buka dari November dan masih tetap sama seperti yang dulu-dulu, karena tahun ini kita tidak akan banyak menerima murid karena sudah ada paling untuk kelompok A yang kita untuk satu kelas gitu ada. Iya, mungkin itu informasi seputar TK Alfitro yang disampaikan, dan tentunya tadi sudah dijelaskan dimulai dari visi dan misi, kemudian keunggulan-keunggulan yang ada di TK Alfitro sendiri, sampai metode belajar, kemudian motivasi kepala sekolah, ibu kepala sekolah terhadap ibu-ibu yang sedang mendidik anak-anaknya. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.